Foodies, bebek carok nih ya, ada aja gebrakannya. Masa makan bebek pakai maca? Maca Ci. Foodies, apa jadinya nih kalau bebek goreng disiram pakai maca? Wow, 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 wow. Nah Foodies, kira-kira ijonya ini apa ya? Beneran maca atau cabai hijau yang di blender sih? Coba Gi, kita kasih paham dong ke Foodies. Kayak gimana sih rasa bumbu macanya? Di luar prediksi BMKG, di otak saya nih ini bakalan manis. Macanya kan manis, tapi ini enggak. Gurihnya dapet. Foodies, ini pengalaman pertama saya nih makan bebek disiram maca. Ternyata ini rasanya kari. Ini karinya ini nggak pedes, tapi gimana ya? Anget, iya. Nggak, bukan yang pedes nendang banget, enggak. Terjawab ya Foodies, bumbu ijonya bukan maca beneran, tapi terbuat dari bumbu kari Jepang yang dicampur cabai hijau. Tapi pedesnya nggak terlalu heboh kok, tipis-tipis aja tuh. Teksturnya juga lembut dan kental karena pakai margarin dan susu. Nih yang aku suka dari bebek carok ini adalah nih dagingnya, lihat ini. Lihat gini doang nih. Tuh, kayak nggak ada ikatan, gampang banget lepas tuh. Kulitnya juga nggak ngelawan digigitnya tuh. Enak banget. Dan ini porsinya nih untuk yang setengah ekor, wow. Dagingnya tebal, empuk, tapi juicy banget. Mbak, makan yang maca juga? Oh iya, aku makan bebek jumbo maca. Udah bersih aja. Gimana rasanya? Enak sih, di luar ekspektasi. Udah ekspektasi ya? For your info nih Foodies, ada 4 pilihan ukuran bebek gorengnya. Mulai dari yang hemat seharga 22 ribuan, ukuran sedang, ukuran jumbo, sampai ukuran ultimate alias setengah ekor. Wah, kayak yang disantap Ranggi ini di Foodies, mantap! Setiap paket sajiannya itu udah dapet 2 jenis sambal. Sambal mangga buat kalian yang suka sensasi pedas nih yang asam-asam segar, sama sambal bawang yang pedasnya nendang. Nah kalau kamu kira-kira lidahnya cocok yang mana nih Gi? Seger banget ini. Bener-bener. Kombinasi yang pas. Segernya dapet, karinya juga kuat, dan bebeknya juicy banget. Lebih berasa pedas yang ini, yang sambal bawang, dibanding yang sambal mangga. Mantap. Foodies, di sini juga ada menu ayam loh. Cobain deh, ayam Arab. Ayam yang digoreng 2 kali dan dibungkus dengan tepung bumbu kari. Bumbu marinasi ayamnya ini ada sedikit sensasi pedas hangat tipis-tipis gitu loh Foodies. Wih, lasis tuh kayaknya. Cobain dulu dagingnya. Nah, bener. Meresap banget ini bumbunya sampai ke dalam. Nggak ada pagar kali ini, bisa langsung masuk ke dalam. Tepungnya juga udah ada rasanya. Ini order tepungnya doang buat cemilan boleh kali ya? Dagingnya tetap juicy juga. Tapi tepungnya tuh ada rasa-rasa gurihnya. Asinnya juga pas. Widih, ini enak apa kedoyanan sih? Eits, bukan cuma daging ayamnya loh, tapi setepung-tepungnya juga ludes. Wow. Untuk ayam Arab, cocolnya pakai sambal korek ya Foodies, yang nggak kalah galak nih rasa pedesnya. Oh ya, makannya juga makin seru loh, karena ditemenin sama kol goreng. Sambal kayak itu kali ya? Suka ngorek-ngorek lah itu. Gimana kalau kita cocol langsung ya? Segini too much nggak sih? Tapi balik lagi ke selera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambalnya nggak sopan. Baru masuk, langsung pedasnya berasa. Mantap banget ini. Nah, buat kalian yang mau makan di tempat, nggak usah takut gerak karena kepedesan ya Foodies. Tenang, di sini juga ada ruangan ber-AC biar makannya nggak cuma nikmat, tapi juga nyaman. Just langsung meluncur yuk ke sana Foodies. Sip, kita ketemu di sana. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Enak.
Emang sih, ini juara foodies. Ada yang lagi viral nih di Cibubur Foodies. Ada resto yang vibes-nya kayak tahun 70-an. Wih, seru. Suasananya adem, sejuk, padahal di tengah kota. Beneran berasa lagi pulang kampung nih. Menu-menunya juga menu rumahan ala Nusantara gitu. Disajikan secara prasmanan, jadi kita leluasa buat pilih-pilih. Just kita kepoin yuk. Foodies pokoknya di sini menunya beragam banget, mulai dari aneka tumisan, ayam, telur, sayur, aneka sambal dan berbagai varian minuman juga ada. Tenang Foodies, harga makanan di sini juga dijamin affordable kok, start from 7 ribuan only. Telur barendo ini pakai telur ayam yang Foodies dan dimasak 1 menit aja buat dapetin telur barendo yang mengembang dan crispy, krenyes-krenyes nikmat. Ini foodies hasilnya bentuk love. See? Berbunga-bunga. Telur barendo penuh rasa cinta dari Kemil dong jadinya. Anyway Foodies, makanannya udah, kita sekarang tinggal pesen minumannya, ya nggak sih? Nah di sini ada dawet loh, ada dawet nangka sama dawet durian. Angkut semua nggak sih nih Kemil? Ini dia foodies, langsung siap menyantap masakan yang tadi kita udah pesen. Yuk. Kita cobain langsung ya. Bismillah. Enak banget. Emang sih ini juara foodies. Ya telur dadar ya. Dimanapun tuh pasti enak. Tapi yang di sini spesial foodies. Jadi masih crispy. Kedengeran nggak tuh? Apa mungkin karena memang suasana di sini tuh memang enak banget, sejuk, asri, nyaman banget. Pokoknya semua makanan di sini gak ada yang gagal, dijamin masuk sama semua lidah karena rasanya dia tuh nggak too much dan juga nggak terlalu pedas dan nggak terlalu gurih. Terus menu-menu di sini tuh ya dari berbagai daerah Foodies, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, bahkan dari Padang. Ini dia es dawet rasa durian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seger banget. Jadi santannya pas, gula arennya pas, kemudian rasa duriannya udah nyatu sama gula aren dan santannya tadi, jadi sangat komplit Foodies. Es dawetnya itu ternyata cukup creamy nih Foodies, jadi makin perfect combo ya buat penutup santapan hari ini. Cus yang belum nyobain nih, daripada kamu pinisirin, gas ngeng aja ke Tanah Bambu. Buka dari pukul 9 pagi sampai jam 8 malam. Alamatnya Foodies di Jalan Raya Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sip! Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Makan lagi. Foodies, ini dia nih ayam dan ikan crispy paling dicari di Grogol, Jakarta Barat. Namanya Ailo Indonesia. Wih, kriuk nagihnya bikin orang-orang pada rela antri loh. Harganya juga cuma 20 ribuan, tapi bisa dapat sebanyak ini. Wih, mantap. Di sini ada 10 plus paket yang bisa kamu pilih sesuai selera ya. Tapi yang wajib dicobain sih set mix nasi susu ini nih. Seporsinya udah dapat nasi susu, lauk ayam dan ikan crispy spicy sama roti panggang. Wah, unik juga nih ya kombinasinya. Katanya sih emang terinspirasi dari salah satu fast food di Amerika. Makanya menunya ada yang ala-ala bule gitu deh tuh. Dan sambelnya pun dikasihnya 1 gelas say, jadi nggak pelit-pelit nih. Segelas tuh, ini namanya saus Ailo ya. Ini original di sini, kayaknya nggak ada yang akan pernah sama kan, ini original dan otentik sini katanya. Saus Ailo yang memikat dengan bumbu khasnya ini mirip kayak saus keju Nashville gitu loh Foodies. Ada cita rasa paprika yang dikombinasikan sama keju creamy. Jadi auto lapar nggak sih? Cus langsung kita sikat bareng aja yuk. Ini crispy-nya luar biasa crispy. Terus dia dagingnya cukup tebal. Kriuknya tebal, ya tepungnya tebal tapi isinya juga tebal tuh. Aku bisa ngerasain pas dikunyah tuh ikannya juga banyak.
Terus pedesnya menurut aku pas, nggak terlalu pedes. Kita coba dipakein saus ailo-nya ya. Saus Nashville, jadi ada rasa memang creamy-nya tadi berasa banget. Terus ada rasa asem dan juga ada rasa gurihnya ya. Jadi menurut aku sih dari pedas dicampur ini jadi lebih creamy. Apalagi kalau dicobain pakai nasi susunya. Kita coba ya pakai nasi susunya ya. Nasinya benar-benar creamy banget. Susunya berasa, bukan cuma judulnya doang nasi susu, tapi beneran ini kayak emang dimasaknya pakai susu gitu kali ya. Kebayangkan foodies, nasi gurih creamy ketemu sama lauk kriuk pedas. Wuh, lazis banget sih. Apalagi ayam dan ikannya dipastiin pakai daging yang terbaik nih. Ayamnya pakai bagian dada, ikannya pakai dory fillet. Juicy iya, lembut juga iya. Rasanya rame, teksturnya juga ampun rame benar. Kenyangnya apalagi nih foodies. Secara udah ada nasi susu, masih ditambahin roti panggang pula. Beh, wadidaw nggak tuh? Nah buat foodies si paling lidah Nusantara, cobain deh paket ayam crispy nasi liwetnya. Ayam crispy-nya pakai adonan original yang disajikan bareng sama 3 macam sambal. Ada sambal mata, sambal acar kuning yang aroma kunyitnya strong banget, kecium kan? Dan juga sambal mercon, wih mantul nih foodies. Foodies, sambal matahnya itu bener-bener seger, pedes, ada asamnya juga. Bikin bener-bener menggugah selera banget, bikin pengen makan terus. Aku coba pakai nasi ya foodies ya. Nasi liwetnya gimana rasanya? Diaduk dikit pakai sambal matanya. Daun jeruknya berasa banget. Bawangnya, ini tipe sambal matah yang nggak matah-matah banget. Jadi dia agak sedikit matang, nggak tipikal sambal matah original. Kalau sambal original kan mentah, ini agak matang. Pedas ya. Ini buat pencinta pedas pasti suka banget sih foodies. Ternyata ini ada apa ya? Ini ada dagingnya foodies, ada lemaknya. Sambal merconnya mengandung gaji, tau gak sih? Kayak lemak sapi gitu. Jadi ada rasa sapi-sapinya. Kalau di ranking persambelannya, kayaknya sambal mercon ini nih yang paling pedas karena full of cabai rawit. Foodies yang doyan pedas dijamin nambah ini mah. Tapi kita jangan kenyang dulu dong foodies. Masih ada mac and cheese-nya nih, kita takis. Foodies, surprisingly, mac and cheese-nya super duper creamy dan cheesy. Jadi ini bukan pakai keju abal-abal, ini kerasa banget soalnya ini keju the real cheese. Terus juga ternyata pas dipaduin sama rasa pedas, wow, bombastis di mulut, enak. Gimana gak rame terus coba kalau menunya seendelita kayak begini? Gak heran kan baru buka sebulanan tapi warung punyanya influencer Okin dan Samuel ini udah ngantri-ngantri guys. So jangan cuma nahan ngiler doang dong kita, langsung tancap gas yuk kita rasain kelazisannya. Lokasinya ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Yes, ini bukanya dari jam 10 pagi ya sampai jam 10 malam. Skuy serbu foodies. Oke foodies, makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Yang viral dari Jogja udah ada di Cibubur nih foodies. Persisnya di Ciangsana, Kabupaten Bogor. Agak belusukan dikit sih, tapi garang asam iga dan ayam ingkung yang lazis plus 5 Jogja yang ngangenin siap memanjakan kita. Asik. Sajian garang asam aja udah istimewa punya foodies, apalagi kalau ada iganya dan dimasak pakai bambu. Wah mantep nih. Rame ya foodies bumbunya, karena garang asam emang terkenal dengan aroma harum dan cita rasa asam pedas segarnya. Biasanya campuran belimbing bulu, asam jawa, sama tomat foodies yang dipakai untuk memberikan hint asam segar. Ini penampakan yang sebenarnya foodies kalau tadi belum.
Nih, ada sudah lengkap ya semua bumbunya Udah. Mas ya. Sekarang kita tinggal bakar. Yuk. Dimasak menggunakan bambu kayak begini bukan cuma biar estetik aja ya foodies, tapi demi menambah cita rasa khas dan bikin iga atau ayamnya lebih empuk dan bumbunya lebih berasa. Mantap! Foodies, aroma rempah-rempahnya langsung keluar loh. Padahal belum dibakar dia udah mengeluarkan aroma yang wangi banget ya. Mas, aku boleh tuangin nggak yang buat ayam kampungnya? Nih, 2 iganya udah dituang. Buat ayam. Oke, kalau untuk ayam kampung ini kuahnya sama? Beda? Beda, Kak. Maksudnya komposisi kuahnya? Beda. Berbeda ya? Berbeda. Proses bakarnya lumayan lama nih guys, butuh waktu 1 jam. Bah, kebayangkan nanti rasanya seenak apa? Satu lagi nih foodies, menu andalan yang gak kalah famous, ayam ingkung yang super spesial. Karena cara masaknya ini effort banget. Diungkap dengan bumbu khas, kemudian dimasak hingga 4-6 jam. Ini membuat bumbunya ngeresep banget sampai ke tulang-tulangnya tuh. Penyajiannya juga estetik cantik yes. Ya udah sih, daripada makin mengiler, cus kita memasuki waktu makan receh bagian icip-icip. Yeay, mari makan foodies. Foodies, rasanya tuh bener-bener seger banget. Belimbing wulunya juga berasa. Asamnya nggak yang terlalu strong. Pokoknya seger banget ini foodies. Dari kuahnya aja udah approve ya foodies. Emang kalau masaknya effort rasanya no kaleng-kaleng, full of rempah, lazis maksimal. Dagingnya bener-bener empuk. Terus juga bumbu-bumbuannya meresap sampai ke dalam dagingnya. Aku nggak butuh tenaga yang effort foodies buat gigit daging iga sapinya. Bener-bener empuk. Pokoknya garang asam iga bambu ini super approve. Dipadukan sama nasi liwet pula. Wah, endulnya nggak ada banding deh. Dan terakhir ada ayam ingkung. For your info nih, sebelum jadi sajian spesial restoran, dulu ayam ingkung ini merupakan sajian sakral yang hanya ada saat upacara adat foodies. Juara sih ini. Bumbunya tuh bener-bener meresap sampai ke dalam. Terus juga yang paling bikin aku tuh takjub ya. Nih coba nih lihat tulangnya nih, nih. Baru dipegang langsung lepas foodies. Wah, ini juara sih. Wah, ini mah ayam ingkung emang rasanya the best. Rempahnya berasa, ayam kampungnya nggak ada amis-amisnya, lembut banget. Ayo, yang udah pada ngiler. Yang udah pada penasaran juga nih, langsung aja gasnya ke sini ya. Tempatnya luas tuh foodies, jadi bisa sekalian nih kumpul keluarga atau nongki bareng sama teman-teman. Ih, seru. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, kalau biasanya pecak pakai nila atau gurame, warung ini justru pakai ikan bandeng. Makin unik lagi nih karena ternyata olahan ini tuh khas Banten, bukan Betawi yang biasa kita kenal tuh foodies. Foodies, wah udah jadi pesanan aku di sini. Mantep banget, ini pengen nyobain pertama si pecak bandeng. Wah ini kalau kalian suka bandeng ya, ini pasti bakal happy deh. Dan juga dia punya pecaknya tuh menutupi semua bagian bandengnya. Ini coba aku angkat ya. Wah mantep banget. Wadidaw, ini bandengnya real bermandikan sambal pecak ya guys. Tapi bentar ya foodies, kok dari looks-nya mirip banget sama pecak Betawi ya? Kalau soal rasa, mirip juga nggak sih? Cobain ya foodies. Asem, pedas, ada sedikit manisnya, tapi ini pedasnya masih aman ya, masih bisa dinikmati sama siapapun. Lagi ya foodies. Wah tebal juga ya daging bandengnya. Tuh. Ini bandengnya tebal dagingnya,
Dan juga wangi, ini kayaknya udah dibumbuin dulu deh sebelum dimasak deh. Yup, sebelum digoreng, ikan bandengnya dimarinasi dulu pakai bumbu rempah kuning nih foodies. Bukan cuma menambah cita rasa, tapi rempahnya juga menghilangkan aroma lumpur yang biasanya nempel pada daging bandeng. Cakep. Walaupun dagingnya tebel, tapi tetap masih hati-hati ya foodies. Karena kan bandeng tuh durinya banyak. Jadi kalian mesti juga hati-hati pasti makan. Jangan sampai kegigit durinya. Aduh, tuh. Tebel sih ini, dan aku suka dengan bandengnya karena dia ngeblend sama si bumbu pecaknya. Buat yang suka pecak yang gurih, asam, manis, pedas, ini cocok sih. Tapi masih aman pedasnya. Walau makannya harus hati-hati, tapi terbayar kok karena dagingnya tebal dan juga lembut. Wah, dijamin tetap puas nih dan juga nikmat karena bumbunya tuh beneran ngeresep banget sampai bagian terdalam. Makan foodies. Wow, lembut banget bandengnya, sumpah. Nah, yang penasaran nih bedanya sama pecak Betawi itu apa sih? Ada di bumbunya nih foodies. Pecak bandeng khas Banten, sambelnya nggak pakai jahe atau rempah temu kunci. Rasanya jadi lebih light dan dominan pedas gitu foodies. Sip, kalau gitu kita lanjut ke menu pindang ayam asam manisnya nih. Ready kan? Let's go! Wah, kuahnya nyala banget. Dan ini ada potongan nanas, potongan cabai rawit, dan aku suka dikasih daun kemangi foodies. Wow, jadi pasti banget tuh bakal lebih wangi. Kita cobain ya. Dia ayamnya dipotong-potong file gitu, dia tinggal makan doang. Makan foodies. Wow, dia pakai ayam bagian paha nih. Jadi lebih juicy, lebih lembut. Mantap. Kuahnya lebih asam, pedas. Ayam bisa jadi pilihan nih buat kalian yang males misahin daging sama duri bandengnya. Gak cuma olahan daging ayam versi kuah pedas asam manis aja loh. Kalau suka rasa yang manis, gurih dan juga pedas-pedas centil, kayaknya kalian bakalan cocok nih sama ayam jagal merconnya. Tuh ada potongan cabai rawitnya. Ini lebih ke pedas manis ya kalau yang ayam jagal ya. Ini rasanya hampir sama kayak ayam saus mentega ya. Agak beda tipis lah. Karena kalau di daerah Banten kan jagal berarti pakai daging sapi. Kalau ini inovasinya, mereka pakai daging ayam. Duh, makanan enak kayak begini kira-kira harganya bikin bokeh nggak ya? Eits, ternyata tetap receh kok foodies. Harga mulai dari 19.000 aja, dijamin kenyang nikmati kita. Hayo, mursida ya kan, em? Pecak bandeng khas Banten yang unik ini bisa kalian cobain langsung di bilangan Pondok Labu Raya, Jakarta Selatan ya. Just meluncurlah foodies, kita ketemu di sana. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies! Nah Foodies, saya masih ada di kota Udaipur, India Foodies. Tepatnya di daerah Cetak. Ini salah satu pusat kuliner yang ada di Udaipur Foodies. Banyak banget tempat makan, katanya enak-enak Foodies. Dan saya dari tadi nih Foodies ya, dari ujung ke ujung lihat banyak orang yang jualan telur-teloran, serba telur. Jadi patut dicobain. Nah di samping saya nih salah satu yang paling rame, paling banyak yang beli. Gimana kalau kita langsung cobain Foodies? Yup foodies, di Udaipur makanan berbahan dasar telur tuh populer banget. Di mana-mana ada yang jual dan harganya receh maksimal. Kalau gini mah siapa yang nggak mau ya foodies? Ada boiled egg, boiled burji dan juga tandoori omelet. Cus, kita cobain ya deh. What is name? Tandoori omelet. Kita cobain. Oh my god. Ini kalau dilihat kayak sushi kayak gitu Foodies. Campuran antara telur sama roti sama sambal-sambalan.
Udah. Rasanya unik banget. Enak banget rasanya. Campuran gurih asin, pedas, sama asam segar dari si mayones ini foodies. Enak sumpah. Ada kejunya juga foodies. Tandoori omelet tuh variasi omelet khas India nih foodies yang dibuat dengan tambahan rempah-rempah seperti tandoori dan juga masala. Untuk bahan utamanya adalah telur, bawang bombay, cabai, dan juga rempah. Tandoori omelet ini biasa disajikan seperti roti lapis atau sandwich tuh foodies dengan tambahan saus mint atau chutney. Sip, kita geser ke menu selanjutnya. Skuy, kita sikat boiled egg-nya. Yuk. Nah foodies, kalau ini namanya boiled egg. Ini ada 1, 2, 3, ada 4 telur dipotong-potong bagi 2 gitu. Jadi 8 telur gitu, 8 bagian. Harganya cuma Rp50 foodies. Sekitar berapa ya? Rp9.000, Rp8.000 dapat banyak gini, oh my god. Jadi untuk telurnya, dia telur ayam biasa gitu foodies. Telur ayam biasa, tapi direbus gitu, terus dikasih berbagai macam bumbu khas India, rempah-rempah India, sama di atasnya dikasih topping tomat sama bawang bombay asli juara. Oke deh, yang terakhir kita cobain boiled burji nih foodies. Woo. Nah ini boiled burji foodies. Jadi telur rebus tadi dipotong-potong gitu, dipotong-potong kecil, terus dikasih sambal, ditumis berbagai macam sambal dengan rempah-rempah India. Kalau dari aromanya ini wangi banget foodies ya, kita cobain aja. Rasanya bener-bener pedas asin gurih kayak gitu, dicampur sama rempah-rempah India. Boiled burji itu kalau di Indonesia telur orak-arik ya. Nah tapi bedanya kalau di India ini pakainya telur rebus gitu foodies. Kalau foodies mau cobain, Chetak Egg Center ini lokasinya persis ada di bulatan Chetak Circle, oke? Nah kalau foodies ada planning mau traveling ke India kali ini, kota Udaipur ini mah jangan sampai di skip. Selain view-nya cakep banget karena emang terkenal sebagai City of Lakes alias kota danau, kuliner di Udaipur ini juga enak-enak loh foodies. So mari kita kemon. Terus saksikan Makan Receh, karena hanya di Makan Receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Endolita foodies. Foodies, kalau dari backgroundnya pasti udah pada tahu dong lagi di mana. Di Roma, Italia. Benar-benar salah foodies, karena ini ada di kota Elgem, negara Tunisia, Afrika Utara. Bener banget foodies, Colosseum itu gak hanya ada di Roma, Italia. Beberapa negara juga punya Colosseum atau amphitheater yang megah dan persis kayak di Italia. Salah satunya yang negara Tunisia ini nih foodies. Lihat aja tuh di depannya ada unta begitu. Mana ada unta di Italia nggak? Amphitheater Elgem mulai dibangun sekitar tahun 238 Masehi dan selesai pada abad ketiga. Konon nih katanya foodies ini merupakan salah satu amphitheater Romawi yang terbesar dan paling terjaga di dunia. Ais, cakep. Oh ini daging kambingnya ini bener-bener fresh. Kalau foodies nih mau nyobain nyembelih sendiri kambingnya bisa, kambingnya ada di situ. Kalau ini udah disembelih, udah tinggal ditetel doang. Ya kali Deo nyembelih kambing sendiri, adeo-adeo aja deh kamu Deo. Ini saya pesen 2 menu nih. Kalau di sini namanya alus sama kemunia. Emang paling bener ya foodies, abis keliling-keliling Colosseum itu lelah, letih, dan juga lesu, terus makannya daging kambing. Ulala, kembali lagi deh tuh semangat dan juga tenaganya. Kalau di Indonesia, kemuni ini dia kayak daging kari gitu. Rasanya gurih, asin, sama pedas banget. Konon katanya nih foodies di kota Elgem ini terkenal banget kambing atau domba bakarnya. Pantesan aja banyak banget restoran yang menjual kambing bakar di sini, termasuk si restoran Mashwi Al Ihwa ini. Demi apapun, dagingnya amuh banget,
nggak amis, nggak ada bau-bau perengusnya, ini enak banget. Pesan 1 kilogram daging kambing yang setengah dibakar dan yang setengah lagi dimasak dengan kuah kari. Sip, sounds delicious. Daging bakar tuh nggak dikasih sambal apapun. Kalau udah dibakar ya udah gini doang penyajiannya, paling cuma dikasih jeruk nipis peres gitu loh. For your info foodies, kalau kamu ke Tunisia terus makan bakar-bakaran begini, jangan kaget ya kalau nggak dikasih kecap atau sambal, apalagi sambal kacang. Aduh, udah pasti nggak ada deh tuh. Kalau makannya sama sambal, udah makin sempurna, nilainya jadi 110. Karena ini nggak pakai sambal, nilainya 99 aja. Tapi tenang aja foodies, meski nggak dikasih sambal dan kecap, rasa kambing bakarnya tetap endul kok. Karena sebelum dibakar dikasih bumbu rempah khas Tunisia dulu. Spesialnya foodies, menu perkambingan di sini tuh beneran anti bau perengus. Jagoan ya emang yang masak ya, pasti ada treatment tertentu agar si daging kambingnya nggak bau perengus kayak begini. Daging itu juicy banget coy. Foodies, oh my god. Sumpahnya enak banget foodies. So kalau kamu ke kota Al Jum Tunisia terus nggak nyobain kambing bakar, aduh rugi banget sih kamu. Lokasinya juga gampang banget kok foodies. Kalau kamu mau ke Colosseum Al Jum itu udah pasti ketemu deh. Adanya di perempatan, posisinya di sebelah kanan jalan. Buka dari jam 11 siang sampai jam 8 malam aja, oke? Jangan lupa foodies, terus saksikan Makan Receh. Karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies.